Saya Gresa, ini ada Putri dan Ismail. Kita ada tugas project Pak mengenai mata kuliah sistem pendukung keputusan. Mungkin untuk pertanyaannya udah sempat di-share sama Grace ya Pak? Ulang aja. Boleh. Tapi nanti misal dari pertanyaannya ada yang kurang berkenan untuk dijawab, tinggal skip aja ya Pak. Siap, siap. Yang pertama langsung aja ya Pak. Bagaimana struktur organisasi divisi HRD di perusahaan ini? Di HRD aja. HRD aja. Semua juga boleh. Di menteri. Kalau di hotel itu general manager, eksekutif asisten manager, di rekaman nih. Iya Pak. General manager, eksekutif asisten manager, kemudian ada manajer manajer. Dan Kalau tugas untuk HRD di hotel ini apa aja ya Pak? Apa umum aja gitu Pak? Mungkin tugas utama dari pekerjaan yang tadi sebut kalau boleh tahu. eksekutif asisten manager. Oh tugasnya? Iya, utamanya. Oh, tugasnya memastikan strategi aktiviti baik dari selling, marketing, operasional, finance, kemudian HRD itu berjalan dengan lancar, meminimalisir timbulnya ketidakpuasan tamu, risiko dari yang berujung ke kerugian perusahaan, hilangnya omset, atau bahkan makin kecilnya market hotel. Nah itu. Kalau untuk pihak yang bisa mengambil keputusan di hotel ini siapa aja? Pengambilan keputusan puncak itu general manager, kemudian di bawahnya ada eksekutif asisten manager. Nah, itu. Keputusan apa yang paling sering diambil oleh divisi HRD? Keputusan apa yang paling sering diambil oleh divisi HRD? Sering diambil HRD. Mungkin kayak permasalahan yang ada di Sebenarnya HRD itu kan tugas pokoknya adalah rekrutmen karyawan, ya kan. Kemudian memastikan proses rekrutmen itu lengkap, valid. Terus memastikan karyawan dan peraturan perusahaan berjalan. Pengambilan keputusan HRD itu terkait awalnya kalau rekrutmen kan mengambil keputusan bahwa ini karyawannya atau calon karyawannya masuk dalam kriteria kita. Kita keputusan finalnya ada dari general manager. Kemudian keputusan untuk memberikan training umum, bagaimana sih berbusana, bagaimana groomingnya, bagaimana ketika karyawan itu melanggar, ketika karyawan itu harus mendapatkan apresiasi. Nah, bagaimana proses pengambilan keputusan dalam kepada karyawan baru? rekrutmen karyawan baru. Iya, prosesnya. Prosesnya kita membuka lowongan, kemudian kita memilah CV lamarannya, kemudian kita melakukan panggilan untuk wawancara baik fisik maupun online, tes psikologi, memberikan tes teknisnya, salah satu melakukan interview untuk menilai, melakukan reference itu menanyakan
track record karyawan ini di perusahaan sebelumnya. Nah itu merumuskan semua proses tadi, mengajukan ke manajemen. Bagaimana Pak? Kalau boleh tahu Pak, untuk lowongan itu sempat bekerja sama dengan yayasan seperti Bapak atau Langsung langsung terbuka? Ini ya Pak, apakah keputusan terkait promosi jabatan dilakukan berdasarkan data atau penilaian subjektif? Apa? Apakah keputusan terkait promosi jabatan dilakukan berdasarkan data atau penilaian subjektif? Penilaian objektif. Ada subjektif. Bagaimana Pak? Contohnya, nih SOP. Jadi semua SOP harus dilakukan. Yang kedua, tata tertib. Hadirnya dia masuk kerja, kontribusinya dia lebih dari SOP-nya. Misalkan kita ada event apa di luar SOP yang dia mendukung kita seperti kita bikin event, macam. Setelah itu kami memberikan saran ada hotel. Yang kelima, bagaimana dia berhasil memosisikan dia ke tamu sebagai perwakilan dari kita yang menyampaikan program kita punya apa, kita promosi apa, jadi dia bisa mendapatkan apa. Cuma kalau misalnya dari perusahaan ini Pak, cara perusahaan ini untuk menentukan kebutuhan jumlah dari tenaga kerjanya itu bagaimana? Bagi kita itu menentukannya dari pertama ini dalam umumnya itu jumlah kamar. Kalau kan hotel ada kamar, ada restoran. Kemudian jumlah tamu restoran. Kemudian kalau di back office itu SOP-nya bisa tercover dengan berapa orang supaya berjalan back office. Terus dari jumlah pasar yang mau kita kejar, dia itu kalau salah sih. Kalau security ya jumlah tamu, area, luasan area. Kalau engineering kan kemampuan teknisnya, ada yang listrik, ada yang khusus furnitur, ada yang khusus sipil, ada yang khusus AC. Pak, ini apakah perusahaan menggunakan sistem atau software khusus untuk KHR? Nggak ada. Kalau sistem yang digunakan untuk absensi, terus payroll atau penilaian kerja itu ada? Ada? Sistem? Online? Online nggak ada? Kita manual? Manual, tanda tangan. Tanda tangan? Berarti nggak punya Menjadi Sistem penilaian? Kalau penilaian ada? Itu apa? Kita ini sistem penilaian kan? kinerja. Iya, penilaian kinerja. Kinerja umumnya kita manual. Manual. Manual sistem. Kita pakai yang online manual. Berarti absen aja ya, yang pinjir gitu. Tapi penjelasan itu manual itu nggak online sih. Masuknya manual ya? Halo, kita baru aja wawancara sama Pak siapa, Pak Dinto ya? Ya. Ini kita sekarang udah mau pulang, wawancaranya juga udah selesai. Tadi juga dibantu sama Kak Au. Semoga tugasnya cepat beres ya guys. Tugasnya cepat beres biar bisa bobo minyak. See you, bye bye.